nanti siang aku berarti buat mie ya, aku minggu ini. Nomor ya, aku nggak tahu bener. Itu kan yang minggu kemarin. Minggu kemarin nih. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah saya absenkan ya, jadi nggak perlu ngisi apa namanya di Microsoft, di apa namanya di Teams ya. Oke, kita lanjutkan. Ini absennya udah diisi semuanya. Oke, berarti layar saya udah kelihatan belum ya? Ampun, Pak. Oke, sekarang Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang MRI. Ini saya ulangi tapi cepat ya. Ya. Ini hanya sekedar mengingatkan yang kemarin yang udah kita bahas. Jadi di dalam tubuh kita itu banyak sekali jaringan. Di dalam jaringan itu ada air, di dalam air itu ada hidrogen. Hidrogen itu atom hidrogen itu ada elektronnya dan ada intinya. Nah, inti hidrogen itu hanya ada satu proton ya. Nah, proton itu tidak diam, tapi dia mengalami gerakan yang sangat kompleks. Nah, di antara gerakan yang dimiliki itu adalah gerakan pada porosnya atau yang dinamakan dengan spinning atau spin. Nah, karena proton itu bermuatan listrik dan dia bergerak, maka menimbulkan medan magnet. Maka satu proton itu seperti satu batang magnet kecil. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Di luar magnet, medan itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Tapi kalau di dalam magnet sendiri, itu dia dari kutub selatan ke arah kutub utara. Tapi kalau tubuh kita hitung, kita ukur menggunakan teslameter, ini kita tidak akan mendapatkan medan magnet dari tubuh kita. Karena magnetisasi atau medan magnet yang ada di tubuh kita itu arahnya acak ya, sehingga tidak terukur, jadi saling meniadakan. Tapi kalau kita berikan medan magnet dari luar sebesar BO dengan order kira-kira sekitar 1 Tesla, maka nanti magnetisasi di tubuh kita itu akan melakukan alignment. Ada yang searah, ada yang berlawanan arah.
Tergantung dari jenis spin yang dimiliki oleh proton. Jadi ada spin up dan ada spin down. Nah, hasilnya adalah netnya itu adalah resultan dari yang searah dan berlawanan arah. Maka jika yang searah itu lebih besar, maka nanti timbul magnetisasi sebesar MO. Nah, magnetisasi ini memang selalu lebih kecil dari medan magnet dari luar ya, BO. Nah, kesebandingan itu yang dinamakan dengan nama high. Atau namanya itu apa namanya susceptibilitas ya. Kalau kita bicara di medan magnet itu. Oke, kemudian ketika dia dikasih medan magnet dari luar, ketika dia menyearahkan diri atau berlawanan arah, itu sebetulnya tidak diam, tidak juga betul-betul searah, tapi yang dimaksud dengan searah itu maksudnya netnya. Tapi dia sendiri itu berputar, ya, berputar pada dirinya dan sekarang berputar mengitari medan magnet dari luar. Nah, getaran untuk atau putaran untuk mengitari medan magnet dari luar itu yang sering dinamakan dengan nama presisi. Maka gerakan proton ini lebih kompleks dari sebelumnya. Kalau sebelumnya dia hanya mengalami gerak spinning, nah sekarang dia mengalami gerak presisi. Nah, kemudian putaran dalam mengitari medan magnet itu frekuensinya dinamakan dengan nama frekuensi Larmor ya. Nah, frekuensi Larmor sendiri itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama oleh besarnya medan magnet dari luar. Jadi kalau medan magnet dari luar semakin besar, maka frekuensi Larmor akan semakin besar. Dan yang kedua ditentukan oleh rasio giromagnetik. Nah, rasio giromagnetik ini memang unik untuk setiap atom. Di setiap atom itu memiliki rasio giromagnetik sendiri-sendiri. Itu nggak bisa kita atur ya. Yang bisa kita atur dari luar adalah medan magnetnya itu. Ini jadi gerakan proton di dalam medan magnet itu persis seperti gerakan gasing ya. Jadi dia berputar pada dirinya dan dia juga berputar mengelilingi arah gravitasi ya. Nah, di secara medis yang menjadi banyak perhatian itu terutama hidrogen ya. Tapi kalau di dunia di kimia, di lab itu selain hidrogen bisa jadi yang menjadi perhatian itu karbon atau yang lain. Tapi kalau di medis yang menjadi perhatian itu hidrogen. Kenapa hidrogen? Karena di dalam tubuh kita air itu adalah mayoritas, hidrogen itu mayoritas, dan yang kedua memiliki rasio giromagnetik yang sangat tinggi. Nah, kemudian tadi kita lihat untuk masing-masing proton, tetapi di dalam tubuh kita, katakan aja dalam satu pixel pixel itu mewakili satu voxel, volume element. Nah, satu voxel itu bisa jadi ada miliaran proton. Sehingga pendekatan kita tidak satu persatu, tapi pendekatan kita secara statistik ya. Maka dalam hal ini yang digunakan adalah persamaan statistik Maxwell-Boltzmann. Ini bukan Fermi-Dirac ya atau Bose-Einstein, tapi menggunakan statistik yang tipe ini. Nah, menurut statistik ini bahwa perbedaan antara proton yang menyearahkan diri searah dan berlawanan arah, menurut Maxwell-Boltzmann itu dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, yang pertama dipengaruhi oleh energi dan yang kedua dipengaruhi oleh suhu. Nah, energi itu dipengaruhi oleh medan magnet dari luar ya. Jadi E sama dengan H nu dikali B. B itu medan magnet. Dan kita bisa lihat bahwa pada suhu kamar untuk menghasilkan perbedaan proton yang spin up dan spin down sehingga menghasilkan kontras yang bisa digunakan dalam dunia imaging, itu paling tidak medan magnet yang digunakan itu harus 1 Tesla. Jadi kalau dia itu kurang dari 1 Tesla, maka spin up dan spin down itu tetap ada, tapi kontrasnya itu akan sangat rendah. Sehingga ketika dipakai untuk pencitraan, citranya itu bisa jadi nggak kelihatan gitu.
Nah, jika kita menggunakan medan magnet lebih besar dari 1 Tesla, itu tentu akan lebih baik. Tapi memang kita tidak bisa lagi menggunakan medan magnet permanen, tapi yang kita pakai sudah superkonduktor ya. Oke, kemarin kita sudah sampai sini. Nah, sekarang yang cukup menarik itu di sini. Jadi awalnya di sini ya. Ini adalah satu voxel dikasih medan magnet sebesar BO, maka di dalam voxel ini akan timbul magnetisasi sebesar MO. Ya, tentu lebih kecil ya nilainya ya dibanding dengan BO. Nah, ini kalau kita lihat, ya kita tidak lagi melihatnya secara individual, tapi kita saat ini melihatnya itu secara statistik ya. Kalau secara individual, jadi di dalamnya mungkin ada miliaran proton. Dan setiap proton itu ada gerak presisi dan ada gerak spinning. Tadi sudah kita bahas. Nah, kalau kita lihat secara global, jadi magnetisasi ini sebetulnya tidak, meskipun arahnya ke atas, tapi ini juga kita menganggapnya itu gerakannya seperti spinning gitu ya. Ini untuk menggambarkan proses secara statistiknya begitu. Nah, yang menarik adalah kalau seandainya voxel yang di dalamnya itu proton-proton mengalami magnetisasi ke arah sumbu Z atau ke arah medan magnet dari luar, ini kita ganggu dengan RF, dengan radio frekuensi, dengan tentu saja radio frekuensi ini memiliki frekuensi tertentu. Jadi gelombang radio ini memiliki frekuensi tertentu. Nah, kalau seandainya gelombang radio ini frekuensinya sama dengan frekuensi Larmor, ingat ya. Jadi kalau seandainya frekuensi radio sama dengan frekuensi Larmor, maka akan terjadi yang namanya resonansi. Resonansi itu adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena benda lain yang ikut bergetar karena memiliki frekuensi yang sama ya. Itu namanya resonansi. Jadi kalau seandainya saya itu menggetarkan garpu tala, di sebelahnya ada garpu tala lain yang serupa, maka dia meskipun tidak kita getarkan tapi dia ikut bergetar gitu. Nah, itu namanya resonansi ya. Atau misalnya ada pesawat lewat yang frekuensinya sama dengan kaca rumah kita, hanya kaca rumah kita kemudian pecah misalnya ya. Itu adalah peristiwa resonansi ya. Ini peristiwa bergetarnya suatu benda karena benda lain yang bergetar. Ini terjadi ketika frekuensi sama, ya kayak hatinya manusia juga ya. Ketika frekuensinya sama, dia mengalami resonansi. Nah, akibat dari resonansi itu, maka energi untuk setiap spin itu naik. Ya, tapi memang spin cuma ada 2, spin up sama spin down ya. Itu kalau kita lihat satu. Jadi kalau awalnya dia spin up jadi spin down gitu. Cuma karena di dalamnya itu ada miliaran proton, maka peristiwa kenaikan energi dari spin up ke spin down itu tidak langsung jelek gitu enggak ya, tapi dia itu secara statistik satu-satu dengan mengikuti pola tertentu. Sehingga magnetisasi yang awalnya itu secara netnya itu ke atas, ini anggap aja ke atas ya. Maka ketika kita kasih RF, maka dia itu secara berlahan-lahan yang spin yang ke atas itu berkurang dan dia berubah menjadi spin yang arahnya ke bawah. Gitu. Tapi ini statistik ya, ini statistik. Jadi misalnya anggap aja begini. Misalnya yang pertama kali yang ke atas itu jumlahnya 150. Kemudian yang ke bawah jumlahnya 100. Berarti kan misalnya yang ke atas 150, yang ke bawah 50 ya. Berarti kan magnetisasinya kan 100 ya. Iya enggak? Iya. Nah, ketika kita kasih RF, tentu dengan nilai dengan intensitas tertentu, maka nanti dalam waktu tertentu yang awalnya ke atas itu 150, yang ke bawah 50, maka nanti yang ke atas itu berkurang. Misalnya pada waktu tertentu dia jadi 130. Maka yang 20 kan sudah ke bawah. Iya enggak? Iya.
Kemudian ketika yang ke atas itu 100, maka yang ke bawah jadi 100 gitu ya. Ya Kak? Ya Pak. Nah, itu mengikuti waktu tertentu gitu. Nah, dan ingat bahwa spin itu tidak diam. Jadi proton itu tidak diam, tapi dia itu mengalami presisi terus gitu. Sehingga yang awalnya magnetisasi itu ke atas, maka nanti magnetisasi ke arah atas lama-lama itu berkurang ketika kita kasih RF ini. Lama-lama berkurang, bahkan bisa jadi yang ke atas lama-lama 0. Sehingga magnetisasi itu tinggal arahnya ke arah sumbu horizontal, ke arah X atau ke arah Y. Bahkan kalau seandainya RF ini terus kita tembakkan, lama-lama itu magnetisasinya arahnya ke bawah. Ya, nah kalau sudah ke bawah semuanya sudah berhenti ya, maksudnya prosesnya sudah selesai. Paham nggak sampai sini? Ya, Pak. ya maka besarnya RF yang menghasilkan magnetisasi menjadi arah horizontal, yang awalnya vertikal menjadi horizontal, itu dinamakan dengan nama magnetisasi atau RF90. Kalau RF yang menghasilkan, yang awalnya magnetisasi itu vertikal, tapi setelah ditembak dia jadi arahnya itu ke bawah, vertikal ke bawah. Maka itu dinamakan dengan nama RF180. Kalau setelah ditembak dia membentuk sudut alfa tertentu namanya RF alfa. Nah, maka ketika dia menghasilkan RF, ketika menghasilkan magnetisasi ke arah horizontal, ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Yang pertama dipengaruhi oleh besarnya RF itu sendiri, maksudnya intensitasnya. Yang kedua ditentukan oleh waktunya. Jadi kalau waktunya semakin lama ya semakin banyak yang ke arah bawah. Semakin dan kalau RF-nya semakin besar intensitasnya maka akan semakin cepat untuk menghasilkan RF90 atau RF180. Bentar ya, saya tak ngambil charger dulu ya. Iya Pak. Oke, bisa difahami ya kira-kira ya, yang dinamakan dengan RF90 sama RF180 ya. Iya Pak. Oke, kemudian kita akan bicara sedikit tentang detektor pada MRI. Detektor pada MRI ini sangat berbeda dengan detektor pada CT scan ya. Kalau detektor pada MRI itu sebetulnya cukup koil. Jadi kalau kita punya kawat ya, kawat itu kita buat loop, maka itu udah bisa jadi detektor ya. Karena prinsipnya seperti ini. Jadi anggap aja ini magnetisasi ke arah horizontal ya. Maka magnetisasi ini kan berputar ke sana horizontal ini. Maka seakan-akan ini tuh ada magnet. Nah, kalau ini ada magnet, terus magnet itu kita putar di depan koil ini, maka di koil ini akan muncul arus listrik. Ya kan? Udah ada kayak gitu aja sebetulnya. Ini sinyal yang ditangkap itu seperti itu. Jadi atau kalau kita punya magnet itu kita taruh di depan koil, kemudian kita gerakan maju mundur. Nah, itu juga akan timbul arus listrik ya. Karena sebetulnya sebagaimana dipelajari di SMA atau di S1, jadi ketika ada perubahan flux medan magnet yang masuk ke koil tertutup, maka itu akan timbul GGL induksi, akan timbul arus induksi kan gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Maka memang detektor di MRI ini sangat sederhana sekali.
Tapi yang tidak sederhana itu prosesnya ya, termasuk nanti pengolahan datanya itu yang nggak sederhana. Kalau detektornya sangat sederhana, gitu. Oke. Nah, kemudian ada hal yang sangat menarik adalah yaitu ya, jadi begini. Jadi awalnya ini kita lihat lebih sederhana lagi. Jadi awalnya setelah suatu tubuh kita dikasih medan magnet, akan timbul magnetisasi yang arahnya ke atas. Ini sering dinamakan dengan nama magnetisasi longitudinal. Nah, kemudian ketika kita kasih RF 90, maka dalam waktu singkat magnetisasi ini akan bergerak. Yang awalnya arahnya vertikal menjadi arahnya horizontal. Oke, gimana? Ya. Ya. Ya, insya Allah ya. Nanti diikutin lagi ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, monggo. Insyaallah. Maaf ya, ada telepon tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi setelah kita kasih RF 90, maka nanti magnetisasinya itu yang awalnya vertikal ke arah horizontal. Ini tepat ya. Kalau kita RF-nya sedikit lebih lama ya dia akan lari ke bawah. Kalau seandainya sedikit lebih cepat ya dia akan sedikit ke atas ya. Tapi kalau ini tepat dia akan menjadi seperti ini. Nah, sebetulnya dia itu naik ke sini. Jadi ini kan ketika kita kasih RF. Nah, begitu nanti RF-nya kita matikan, maka nanti spin magnetisasi masing-masing spin itu akan kembali ke semula. Ketika RF-nya kita matikan, dia akan kembali lagi ke atas, menjadi kembali lagi ke arah longitudinal. Tapi kembalinya itu ya tentu saja satu-satu ya. Dan kembali itu lebih lambat dibanding perginya. Kalau perginya kan memang dipaksa karena ada RF dari luar. Ketika kembali itu kan kembali secara sukarela. Sehingga memang kembalinya itu boleh dikata lebih lambat itu. Jauh lebih lambat dibanding dengan ketika dikasih RF tadi. Dia intinya balik lagi ke arah longitudinal. Balik lagi ke arah atas lagi gitu. Nah, ketika dia balik ke arah atas, itu kita melihatnya itu bisa dari atas, bisa melihatnya dari horizontal. Jadi melihatnya dari arah vertikal, bisa melihat dari arah horizontal. Nah, kalau kita melihat dari arah atas, jadi ketika RF dimatikan, maka yang ke atas ini semakin bertambah kan ya? Iya nggak? Iya. Iya kan? Jadi awalnya kan vertikal, ditembak RF jadi horizontal. Terus setelah itu RF-nya dimatikan. Maka dia itu kalau kita melihatnya dari arah atas, ketika RF dimatikan, dia kan akhirnya yang ke arah vertikal kan bertambah lagi. Bertambah begitu. Iya enggak? Iya. Ya. Itu kalau kita melihatnya dari arah atas. Kalau kita melihatnya dari arah horizontal, maka yang horizontal ini akan berkurang. Jadi kecil. Ya, karena
dia akan kembali lagi ke arah atas. Tapi sebetulnya ini kan vektor ya, ada vertikal, ada horizontal. Paham nggak sampai sini? Paham, Pak. Oke. Nah, logikanya berkurangnya horizontal harusnya itu sebanding dengan kenaikan vertikal. Iya enggak? Gimana, Pak? Jadi berkurangnya horizontal itu sebanding dengan kenaikan vertikal. Iya enggak? Jadi kalau misalnya yang horizontal itu berkurang 10, vertikalnya naik 10. Oh iya, enggak, Pak. Kalau horizontalnya berkurang 20, ya vertikalnya naik 20. Kan begitu harusnya ya. Iya. Tapi ternyata itu tidak. Jadi ternyata tidak. Jadi berkurangnya yang horizontal itu ternyata jauh lebih cepat daripada kenaikan yang arah vertikal. Nah, apa namanya? Ketika dia kembali ke arah vertikal, itu sering dinamakan dengan nama T1 relaxation atau namanya T1 ya. Jadi dia ketika dia balik ke arah vertikal sampai menjadi 63%, nah itu dinamakan dengan T1, arti waktu relaksasi. T1. Nah, kemudian berkurangnya arah horizontal ini dinamakan dengan nama T2 relaxation. Jadi T2 relaxation. Nah, ternyata antara T1 dengan T2 itu nilainya berbeda. Ibaratnya begini ya. Ibaratnya saya ngasih uang. Ini ada Mas Ulil nih misalnya. Saya ngasih uang ke Mas Ulil. Misalnya, tapi saya ngasih uangnya nggak sekaligus, tapi saya bertahap. Misalnya saya punya uang 1.000. Kalau saya kasihkan, kalau uang saya berkurang 100, Mas Ulil kan bertambah 100. Iya, Pak. Kalau uang saya berkurang 200, Mas Ulil bertambah 200. Begitu ya? Iya. Tapi ketika terjadi interaksi lain, jadi misalnya ini di sini bukan hanya ada saya dan Mas Ulil, tapi ada Mbak Lita misalnya. Nah, saya ngasih uang ke Mas Ulil itu melewati Mbak Lita. Jadi mungkin uang saya itu sudah berkurang 500. Tapi Mas Ulil baru terima mungkin baru 200. Nah, yang 300 kemana? Masih di Mbak Lita. Yang 300 itu masih di Mbak Lita karena ada proses lain. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Jadi kenapa magnetisasi ke arah horizontal ini beda dengan magnetisasi ke arah vertikal? Jadi berkurangnya horizontal ini lebih cepat. Kenapa? Karena ada interaksi antar spin. Di spin-spin itu mengalami interaksi. Nah, interaksi itu dan spin-spin itu kan sebetulnya kan memiliki medan magnet. Ya kan? Setiap spin kan memiliki medan magnet. Iya, Pak. Nah, medan magnet setiap spin itu juga berimbas, jadi medan magnetnya satu spin itu mengganggu spin sekitarnya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, itu yang membuat akhirnya nilai T1 dan nilai T2 ini beda. Jadi ketika proton itu semakin rapat, berarti kalau semakin rapat, interaksi semakin banyak. Nah, ketika dia semakin rapat, maka gangguan dari spin di sekitarnya itu semakin tinggi. Maka nilai T2 itu akan menjadi jauh lebih cepat dibanding dengan T1. Nah, di dalam MRI yang nanti dilihat itu adalah distribusi dari nilai T1 dan nilai T2 ini. Jadi parameter utama yang akan dilihat pada MRI ini adalah nilai T1 dan nilai T2. Nah, tadi saya cerita bahwa kembalinya magnetisasi itu sangat dipengaruhi oleh interaksi antar spin itu. Ya, kalau spinnya semakin rapat, ya dia semakin cepat dan seterusnya. Sehingga setiap jaringan itu nanti punya kerapatan beda-beda dan otomatis memiliki nilai T1 dan juga memiliki nilai T2 yang beda-beda. Paham ya kira-kira ya? Oh iya, enggak, Pak. Nah, ini contoh yang lain ini.
Jadi ini awalnya ini satu voxel, dia punya magnetisasi ke arah MO, ke arah vertikal. Ini sebelum dikasih RF90. Begitu dikasih RF90, dia mengalami flip, ini cepat sekali. Waktunya bisa kita abaikan karena saking cepatnya gitu. Sehingga sekarang magnetisasinya ke arah MXY. MZ jadi 0. Nah, kemudian setelah RF itu kita matikan, maka kembali. Jadi yang XY ini berkurang, yang Z ini naik. Nah, tapi yang menarik adalah berkurangnya MZ ini jauh lebih cepat daripada bertambahnya MZ. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi waktu, ini yang ke arah horizontal ini adalah waktu, yang ke arah MZ ini perbandingan antara MZ dan M0. Jadi ketika RF dimatikan, maka ke arah vertikal itu semakin lama semakin naik magnetisasinya. Nah, ketika naiknya itu menjadi 63%, itu dinamakan dengan nama T1. Relaksasi longitudinal ya, T1. Jadi namanya relaksasi longitudinal. Sebaliknya kalau kita lihat dari sumbu X ya, sumbu X yang tadi itu, ini beda lagi ya. Sumbu X-nya ini waktu, sumbu Y-nya ini adalah MXY, jadi magnetisasi ke arah sumbu X atau sumbu Y. Jadi dia itu seiring dengan kenaikan waktu semakin berkurang, semakin turun. Nah, ketika dia turun dan tinggal turun sebanyak 63%, atau dia sekarang ini tinggal 37% dari arah horizontal. Nah, ini dinamakan dengan nama T2. Kalau secara matematika ini ya, ini diteruskan dari rumus Bloch equation itu. Rumusnya ini. Jadi secara kalau grafik ini ya. Jadi ketika dia naik sampai 63% namanya T1, kalau yang horizontal dia turun hingga menjadi 37% itu dinamakan dengan nama T2. Gitu. Nah, tadi saya cerita bahwa idealnya antara berkurangnya yang horizontal sama kenaikan vertikal itu sama. Tapi ternyata tidak ya, kenyataannya seperti ini. Jadi kenaikan vertikal itu lebih lambat dibanding penurunan yang horizontal. Jadi decay of magnetization in XY plane ini jauh lebih cepat ya decay-nya dibanding growth of magnetization in Z axis ini. Kenapa? Karena ada interaksi antar spin. Nah, sehingga ternyata setiap jaringan itu memiliki nilai T1 dan T2 yang beda-beda gitu. Ini contoh ya. Contoh nilai T1 dan T2 untuk beberapa jenis tisu atau jaringan. Skeletal muscle ini otot ya. Ya, kalau nilai T1 itu dipengaruhi oleh medan magnet luar, tapi kalau T2 ini enggak dipengaruhi. Jadi kita bisa lihat nih, kita lihat di singkat nih. T2 ini jauh lebih rendah daripada T1 ya. Jadi anggap aja nilainya 600 gitu. Di sini T2 hanya 40, jadi 1/10-nya lah kira-kira ya. Kira-kira sekitar 1/10-nya kira-kira ya, gitu. Jadi T2 ini jauh lebih cepat dibanding T1. Dan T1 ini yang cukup menarik, sangat dipengaruhi oleh medan magnet luar. Jadi kalau medan magnet luar ini semakin besar, maka secara umum nilai T2 ini semakin lama gitu. Paham ya? Ya, kita bisa lihat bahwa nilai T1 dan T2 untuk setiap jaringan itu ternyata beda-beda. Skeletal muscle, liver, kidney, spleen, fat, gray matter, white matter, ini yang ada di kepala ya, di otak itu. Cerebrospinal fluid ya. Ternyata dia memiliki nilai T1 dan nilai T2 yang beda-beda gitu. Nah, MRI itu nanti parameter utama yang akan dilihat itu adalah ini, nilai T1 dan T2 untuk masing-masing jaringan ini. Jadi yang dilihat itu adalah lamanya magnetisasi ketika RF itu dimatikan. Ya. Ini hasil pengukuran pada suhu 37 derajat Celcius. Ya. Jadi ketika suhunya diubah ya nilai T1 sama T2 akan berubah lagi. Coba kalau pasien kan boleh dikata suhunya relatif tetap ya, sehingga suhu itu boleh dikata bukan merupakan variabel yang penting di dalam masalah ini.
Gitu. Nah, kenapa nilai T2 itu menjadi lebih besar? Nanti saya cerita. Jadi masing-masing spin itu kan berputar. Spin up atau spin down itu berputar. Nah, ketika dia berputar, dia juga menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnet itu mengganggu sampingnya. Karena kemarin kan saya cerita bahwa frekuensi Larmor itu kan dipengaruhi oleh medan magnet. Ya nggak? Iya, Pak. Nah, medan magnet yang diberikan itu kan medan magnet dari luar. Dari luar. Ya kan? Iya, Pak. Nah, kemudian masing-masing spin itu juga memiliki medan magnet. Nah, gabungan antara medan magnet luar dan medan magnet spin dari kanan kiri itu kan medan magnet yang dirasakan oleh satu spin itu. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada frekuensi Larmor itu. Sehingga ketika tadi itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Memang dari luar sama, tapi dari dalam itu pengaruhnya itu beda-beda. Ya kayak beginilah. Saya ngasih pelajaran seperti ini. Meskipun yang saya omongkan itu sama, tapi daya tangkap kalian itu beda-beda kan? Iya. Salah satu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kalau misalnya teman kamu di kanan kiri itu bisik-bisik gitu, ganggu, nah mungkin kamu akan mendapatkan materi lebih sedikit dibanding orang yang kanan kirinya itu tidak mengganggu gitu. Jadi memang apa yang kita rasakan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Paham ya? Nah, spin kanan kiri, medan magnet dari spin kanan kiri itu mengganggu, sehingga medan magnet yang terjadi itu mengalami defase yang lebih cepat. Nanti saya akan cerita apa yang dinamakan dengan nama defase gitu. Nah, ini karena defase ini penting sekali untuk jadi perhatian. Nah, tapi nanti pada prakteknya itu bukan hanya T2. Jadi T2 itu cepat ya, tapi ternyata dia itu lebih cepat lagi dari T2. Sehingga nanti kita namakan yang namanya T2 aksen, T2 bintang. Itu apa ya? Kenapa yang kita lihat itu bukan T2, yang kita lihat itu T2 bintang? Karena ternyata medan magnet dari luar itu juga tidak bisa sangat homogen. Ya kan? Kita ngasih medan magnet di tubuh kita dengan orde 1 Tesla yang sangat besar seperti itu, membuat sangat homogen itu kan sangat sulit sekali. Sehingga terjadi ketidakhomogenan medan magnet. Nah, makanya nanti di dalam quality control yang wajib dicek secara berkala itu adalah masalah homogenitas medan magnet itu. Nah, medan magnet semakin tidak homogen, maka T2 akan semakin cepat berkurang. Jika T bintang akan semakin kecil lagi gitu. Nah, kalau medan magnetnya semakin powerful, maka T2 bintang, T2 bintang akan semakin mendekati T2. Nah, kalau medan magnetnya itu betul-betul ideal, maka T2 bintang itu sama dengan T2 gitu. Tapi ideal itu tidak ada ya, yang ada itu yang mendekati ideal. Bisa ditangkap nggak? Ya, ini kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi true T2 itu yang ini, yang warna biru ini ya. Nah, kemudian medan magnet yang kita pakai dari luar itu beda-beda. Ada yang dia itu good magnet, ya kalau good ya dia nilai T2 bintang akan mendekati T2. Tapi kalau dia itu bad magnet ya, magnet yang buruk, yang homogenitasnya tidak cukup bagus, maka T2 itu akan jauh lebih cepat turunnya itu. Nah, ini contoh ya citra. Yang atas ini citra yang diperoleh menggunakan medan magnet yang sangat bagus. Yang bawah ini contoh citra yang diperoleh menggunakan T2 yang tidak terlalu bagus ya. Sehingga kita bisa lihat memang citranya akan lebih buruk ya ketika inhomogenitas medan magnet itu semakin tinggi gitu. Secara rumus pakai ini ya. Jadi T2 bintang ini dipengaruhi oleh ini delta B. Delta B ini delta B ini ketidakseragaman medan magnet ini ya. Nah, kalau seandainya delta B-nya ini 0, maka kan 0 dikali gamma kan 0.
Maka ketika ini 0 ya berarti T2 bintang aksen sama dengan seperti itu. Ya, berarti T2 bintang sama dengan T2 gitu. Paham ya? Nah, kemudian di dalam MRI apa namanya proses itu diberikan secara urut menggunakan yang namanya time sequence ya. Jadi ada urutan waktu. Jadi medan magnet yang diberikan itu selalu nyala. Nah, RF-nya itu on off. Jadi ini contoh ya, nanti pada klinis yang pertama kali kita berikan itu RF 90. Terus itu kita matikan. Terus setelah itu dalam waktu tertentu nanti kita kasih RF 180. Nanti kita matikan lagi. Dan seterusnya gitu ya. Tapi nanti saya jelaskan nanti ya, ini karena untuk memahami ini nanti butuh waktu panjang gitu untuk memahami ini. Tapi sampai sini kita sampai pada pemahaman ada yang namanya T1 dan ada yang namanya T2. Oke, sekarang kita coba lihat. Ini masih sama ya. Ini gambar yang sama, cuma ditampilkan dalam frame yang berbeda. Jadi ada yang namanya rotating frame, ada yang namanya laboratory frame. Kalau frame yang bergerak, ya berarti apa namanya proses itu kelihatan bergerak ya. Kalau di laboratory frame maka proses itu kelihatan tidak bergerak. Gitu. Oke, kita lihat ya. Jadi ini dalam kondisi equilibrium. Ya, equilibrium. Kemudian ini setelah dikasih RF 90. Setelah dikasih RF 90. Nah, kemudian berkurangnya magnetisasi ke arah sumbu X itu karena dua hal. Yang pertama berkurang karena dia sudah lari ke atas, pindah ke sumbu Z. Paham ya? Iya. Terus yang kedua, berkurangnya itu kenapa? Berkurangnya itu karena mengalami defase. Jadi begini, saya coba contohkan seperti ini ya. Ini kalau seandainya nilainya 10 nih. Ini seandainya nilainya 10. Ini kalau saya tanya, ini netnya nilainya berapa nih? Kan 10 ya. Kalau yang ini, kalau saya tanya, ini ada grafik arah ke sana 10. Ada ke arah sana 10, ada ke sana 10, ada ke sana 10, ada ke sana 10. Maka netnya berapa ini? Netnya berarti penjumlahan dari semua vektornya. Berapa nilainya? 0 berarti di tengah. Nilainya 0. Kenapa 0? Karena arahnya itu saling meniadakan. Ya enggak? Seperti kita kalau ditarik dua orang, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nariknya sama besarnya kan 0 kan hasilnya. Iya. Sebenarnya 0. Paham ya? Jadi dia ini 0 karena apa? Karena mengalami defase. Dan dalam contoh ini belum ada magnetisasi yang kembali ke arah vertikal, ini belum ada nih. Tapi dia udah 0 duluan yang ke arah sumbu X. Kenapa 0? Karena dia saling meniadakan, karena mengalami defase. Ya, jadi kita belajar fase ya di SMA, di S1 ya. Fase itu adalah perbedaan titik pada gelombang atau pada getaran. Jadi getaran ketika posisinya berbeda itu namanya fase. Mengalami defase. Kalau defase itu berarti titiknya mengalami tidak sama itu ya, itu namanya defase. Jadi kalau titiknya semakin tidak sama mengalami defase, kalau titiknya semakin sama itu mengalami refase namanya ya, atau mengalami focusing atau phasing ya. Paham ya kira-kira ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya lagi adalah kenapa dia mengalami defase? Nah, tadi kita udah cerita. Jadi yang namanya satu proton itu kan berputar. Ya kan? Gerak presisi kan punya namanya frekuensi Larmor. Nah, frekuensi Larmor itu kan dipengaruhi oleh medan magnet luar. Nah, ketika dia itu juga dipengaruhi oleh medan magnet dari sekitar,
Nah, dipengaruhi itu kan bisa jadi ada yang lebih tinggi, menjadi lebih tinggi, ada yang menjadi lebih rendah. Iya enggak? Jadi medan magnetnya itu bisa semakin tinggi, bisa semakin rendah. Karena pengaruh dari lingkungan. Ketika semakin tinggi medan magnetnya, maka frekuensi Larmornya semakin tinggi. Kalau medan magnet dari luar, kalau medan magnet tetangga itu membuat medan magnetnya semakin kecil, maka frekuensi Larmornya semakin kecil. Nah, ketika masing-masing proton itu frekuensi Larmornya itu beda-beda, maka kan akhirnya kan nggak sefase, gerakannya jadi nggak sama. Nah, itulah yang dinamakan dengan nama defase. Jadi dia kehilangan fase atau mengalami defase gara-gara keganggu oleh medan magnet sekitar yang menyebabkan dia sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah. Nah, ini menyebabkan magnetisasi itu nggak lagi sefase. Sehingga meskipun dia belum kembali ke arah sumbu Z, dia udah hilang duluan. Gitu. Nah, ini kalau seandainya kita punya koil, kita taruh di sini, ini koilnya udah 0 tuh nilainya gitu. Nah, ini contoh ya. Ini ada magnetisasi ke arah sumbu XY. Terus kita punya koil, kita punya antena receiver ini. Maka kan kalau di sini mengalami sefase, ketika dia berputar kan akan muncul sinyal. Tapi kalau dia mengalami defase, maka di sini itu sinyalnya jadi 0 gitu, nggak ada sinyal. Jadi kita bisa lihat kalau kita punya detektor, kita taruh di arah sumbu X atau sumbu Y, maka nanti sinyalnya awalnya besar, tapi gara-gara dia mengalami defase, lama-lama dia menjadi kecil, mengalami decay ya. Jadi dia mengalami decay. Di satu sisi lain, nah decay-nya sinyal sinus, gelombang sinus itu dinamakan dengan nama sing ya. Sinyal sing. Sing itu adalah sinus atau kosinus yang mengalami decay. Itu namanya sinyal sing. Sing itu kalau matematika itu sin X dibagi X gitu ya, sing gitu. Nah, sinyal seperti ini kalau di dalam MRI itu dinamakan dengan nama FID, Free Induction Decay, yaitu sinyal yang mengalami penurunan secara eksponensial. Bisa ditangkap nggak sampai sini? Iya, Pak. Kurang lebih. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke sistem pada MRI. Jadi pada MRI kira-kira itu sistemnya seperti ini. Nanti masalah T1, T2, proton density, masalah fase, defase itu nanti kita akan eksploitasi ya lebih dalam. Lalu sekarang kita balik lagi ke masalah MRI ini. Jadi di MRI ini kira-kira komponennya seperti ini ya. Jadi ini meja pasien. Ini kita lihat dari arah kepala atau kaki pasien ya. Ini meja. Terus ini ada lubang. Nah, kemudian setelah ada lubang, maka di sini nanti itu ada yang dinamakan dengan nama medan magnet gradien atau namanya gradien coil. Nah, untuk apa gradien coil saya jelaskan nanti ya. Ya, ada gradien coil. Kemudian masuk ke dalam lagi, ini ada yang dinamakan dengan nama ini sebelum ke gradien coil ini ada yang namanya RF coil. RF coil ini fungsinya untuk memberikan gelombang radio dan menangkap gelombang radio. Kemudian gradien coil, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan gradien coil. Setelah itu ada medan magnet. Nah, ini medan magnet yang sangat besar. Medan magnet ini bisa terbuat dari medan magnet permanen, bisa terbuat dari superkonduktor. Kemudian setelah itu di sini ada magnetic shield, ya, jadi untuk pelindung medan magnet ya. Nah, kemudian selain ada pelindung medan magnet juga ada RF shield. Ini yang terbuat dari sangkar Faraday itu ya. Karena gelombang radio itu sangat tinggi yang ditembakkan di sana, sehingga RF ini juga harus ada shield-nya, sehingga dia tidak mengganggu sistem komunikasi di luar itu ya. Ini kalau kita bawa laptop ya, kalau punya laptop bawa HP jangan dibawa ke ruang MRI ya. Di sana itu medan magnetnya sangat besar, RF-nya sangat besar, jadi akan banyak keganggu di sana ya. Oke, karena kemudian untuk RF coil ini dia bisa sebagai transmitter, bisa sebagai receiver ya. Bisa memancarkan, bisa menangkap. Memancarkan itu ketika dia tadi
untuk mengganggu, menangkap itu untuk menangkap sinyal yang dikeluarkan oleh pasien di situ. Nah, ini cukup kira-kira seperti ini. Dan nanti ini semua sistem ini bekerja secara sekuensial. Sehingga memang masalah pewaktuan di MRI itu menjadi sangat penting. Ya. Nah, kira-kira gambarnya seperti itu. Itu kalau dilihat dari atas ya. Ini kalau dilihat dari kiri atau dari samping pasien. Ini pasien, ini meja. Tadi ini ada RF coil, ada gradient coil, ada medan magnet. Nah, ini ada shielding medan magnet dan ada shielding untuk RF. Ya, kira-kira seperti itu. Ini kalau kita menggunakan superkonduktor, nah berarti nanti bahan superkonduktor itu kita masuk, bahan superkonduktornya kalau di dalam gambar ini itu yang warna pink ini ya. Nah, superkonduktor. Nah, biar dia tetap sebagai superkonduktor, maka dia harus dicelupkan ke liquid helium, ke helium cair. Nah, helium cair ini nggak boleh berinteraksi dengan udara luar, nanti dia cepat naik suhunya. Maka sebelum dia itu komunikasi dengan dunia luar, helium cair ini dikasih buffer. Yang pertama kali dia dipisah dengan vakum. Nah, vakum ini untuk mengurangi interaksi secara apa namanya? Kalau kita belajar di fisika SMA atau S1 tentang perpindahan panas itu kan ada perpindahan secara konveksi, ada konduksi dan ada secara radiasi. Nah, adanya vakum ini untuk menghindari interaksi secara konveksi atau secara konduksi itu dengan vakum ini. Jadi dia dipisah dengan vakum dulu. Ya kayak termos gitu ya. Nah, tetapi setelah vakum ini tidak langsung udara luar. Nah, kalau termos kan setelah vakum langsung udara luar ya. Nah, setelah ini vakum, kemudian dikasih buffer. Jadi biar dia tidak jeglek gitu. Ini kan suhunya kan sampai mendekati 0 derajat Kelvin nih, helium ini. Maka helium ini meskipun sudah dikasih jeda vakum, ini tidak langsung udara luar, tapi dia masih dikasih buffer yang suhunya sedikit lebih tinggi, yaitu nitrogen cair. Jadi dia di sini dia yang di sini dipisah oleh nitrogen cair, yang ini juga sama oleh nitrogen cair. Nah, nitrogen cair ini suhunya sedikit lebih tinggi ya dibanding helium cair. Nah, kemudian helium cair ini pun tidak langsung komunikasi dengan udara luar, tapi masih dikasih vakum lagi gitu. Sehingga di sini ini relatif aman, relatif tidak terganggu oleh dunia luar ya. Dan kemudian ruangannya masih harus pakai AC ya, dan AC-nya tidak boleh berhenti. Jadi kalau sampai AC itu berhenti, nah itu bahaya ya. Ada beberapa informasi, jadi AC yang berhenti 1 jam itu bisa menghasilkan pengurangan helium, ya, dan biaya untuk beli helium lagi itu kira-kira sekitar 40-50 juta gitu. Kalau sampai listrik itu mati 1 jam ya, sehingga memang listrik nggak boleh mati. Dan nggak boleh juga nggak boleh juga ini bocor. Nah, yang banyak terjadi kebocoran, sehingga akhirnya nitrogennya yang berkurang atau heliumnya yang berkurang, ya, sehingga tidak berjalan dengan sangat baik ini. Inilah yang saya ceritakan kemarin bahwa perawatan MRI itu sangat mahal ya, makanya biayanya juga sangat mahal karena itu. Selain harga awalnya mahal, perawatannya juga mahal. Ini tadi sama ya, sama. Jadi nanti ada signal generator. Nah, nanti kita selain ditembakkan ke pasien, nanti juga kita sebagai reference ya. Ini kalau kita sangat seperti di elektronika itu ya. Kemudian nanti data yang ditangkap detektor diubah menjadi digital, menjadi analog to digital converter. Setelah itu diolah pakai komputer. Nah, pengolahannya ini yang rumit sekali ya. Nanti kita pakai transformasi Fourier dan lain sebagainya. Ini contoh sederhana ya. Ini coil, ini ada magnet. Jadi kalau seandainya magnet ini berputar, maka nanti coil ini akan timbul arus listrik ya. Tapi ini
koilnya nggak boleh besar-besar ya. Kalau koilnya ini terlalu besar, ini muncul yang namanya arus eddy nanti ya. Jadi panas nanti. Kalau bisa nih memang arusnya dibuat kecil, diameternya dibuat kecil sekali. Nah, kawatnya ini. Nah, kemudian sinyal yang kita dapat, kalau yang ini tadi kan sinyalnya kan turun ya. Ini turun. Ini yang namanya FID, Free Induction Decay. Tapi nanti yang kita dapat tuh sinyalnya tidak turun begitu. Tapi sebelum turun naik dulu. Nah, ini saya jelaskan nanti ya. Saya jelaskan nanti. Jadi ini sinyalnya seperti ini. Jadi naik dulu, setelah itu baru turun. Ini nanti ada kaitannya dengan RF 180 itu. Tapi saya jelaskan nanti. Ini sinyalnya nih, sinyal yang didapat. Nah, sinyal itulah yang nanti kemudian kita olah untuk menghasilkan citra itu. Nah, kemudian koil itu jenisnya macam-macam. Jadi koil yang paling sederhana itu ya bentuknya seperti ini aja. Dia udah bisa. Seperti ini. Maka dia ini dipakai untuk menangkap magnetisasi horizontal. Ya. Dan betul-betul penempatan koil ini harus ekstra hati-hati. Kenapa saya bilang ekstra hati-hati? Karena begini. Karena medan magnet yang dihasilkan oleh tubuh kita itu besar atau kecil? Dihasilkan oleh tubuh kecil. Kecil. Nah, sementara di alat itu ada medan magnet yang arahnya besar sekali. Ya enggak? Iya, Pak. Ya, ibaratnya itu kayak gini loh. Kita itu mau menimbang Kita itu mau nimbang semut yang ada di atas gajah. Tapi semut dan gajah itu nggak bisa dipisah. Iya. Ya, kita tuh nimbang semut di atas gajah. Kira-kira gimana? Kalau kita pakai timbangan gajah, ya semutnya nggak akan kedetek. Karena sensitivitasnya pasti jauh di bawah itu ya. Kalau kita pakai timbangan semut, diinjak gajah pasti rusak gitu. Nah, ini yang jadi tantangan. Jadi kita itu mendeteksi medan magnet yang dikeluarkan oleh tubuh kita, magnetisasi oleh tubuh kita, padahal itu berada di zona medan magnet yang besarnya sekitar 1 Tesla tadi. Ini jadi menarik nih. Tapi ada clue-nya. Nah, medan magnet yang besar sekali itu kan ke arah sumbu Z, iya enggak? Iya, Pak. Ya, ke arah sumbu Z. Jadi kalau kita lihat grafiknya kan seperti ini. Nah, ini. Jadi medan magnetnya kan ke arah sumbu Z, ke arah sana. Di dalam pasien ke arah sana. Yang ke arah sana kan nggak ada medan magnet. Adanya ke arah sana. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, maka itu yang menarik di situ. Maka penempatan koil ini memang harus ekstra hati-hati. Nah, koil itu diletakkan di sini harus harus sejajar dengan sumbu Z. Nggak boleh berlawanan sumbu Z. Nah, kalau dia berlawanan sumbu Z, nanti dia akan kemasukan medan magnet dari magnet luar. Luar ya. Iya. Paham ya? Ditaruh di sini boleh, taruh di sini boleh, tapi nggak boleh kemasukan ke arah sumbu Z, ini nggak boleh. Karena yang dideteksi adalah yang sumbu X atau sumbu Y. Paham ya? Ini kira-kira. Jadi BO, medan magnet luar itu ke arah sumbu Z. Nah, sementara yang kita deteksi yang dari pasien itu yang ke arah sumbu X atau ke arah sumbu Y. Ini sudah dinamakan dengan nama surface coil ya, coil permukaan. Jadi kita hanya menggunakan coil, kita taruh di permukaan, itu kita sudah dapat sinyal sebetulnya. Gitu. Nah, yang ini masih surface coil ya, kita taruh di permukaan. Ini sebetulnya ada coilnya juga di dalamnya. Ini coil, ini juga coil. Nah, yang lebih canggih lagi itu seperti ini, saddle coil ya, bentuknya saddle. Tahu saddle nggak? Saddle itu ini bahasa apa ya, saddle bahasa Inggris ya. Jadi dulu kita kalau waktu masih kecil kalau pakai sepeda, naik sepeda, itu tempat duduk namanya kan saddle ya. Bentuknya saddle kayak gitu. Ini berarti yang kalau saddle itu berarti yang dideteksi yang ke arah atas sama ke arah bawah. Ini dengan asumsinya kepalanya pasien di sini, kakinya di sini ya. Z-nya ke arah sana ini Z-nya ke arah sana.
Nah, kalau seperti ini berarti nanti medan magnet yang dideteksi itu medan magnet yang ke arah atas atau ke arah bawah. Ya. Kalau yang ini adalah yang bird cage coil. Jadi apa namanya? Apa istilahnya itu, wadahnya burung itu apa namanya? Kurungan ya, kurungan burung. Nah, kurungan burung itu kan adanya bentuknya kayak drum gitu ya. Nah, ini berarti sumbu jetnya ke arah sana. Yang ke sana nggak kita deteksi. Kalau ini ini ke arah radial dideteksi semuanya. Mau ke sana kedetek, mau ke bawah kedetek, ke atas kedetek, ke arah masuk kedetek. Tapi yang ke arah Z ini nggak ada yang kedetek ya. Ini bird cage coil. Jadi coil bentuk sangkar ya. Ini head coil ya. Ya biasanya kalau untuk kepala ini ada meskipun di genrenya MRI itu sudah ada detektornya, tapi karena jaraknya jauh, biasanya untuk kepala itu dikasih coil khusus untuk kepala. Jadi ini pasien dimasukkan ke sini kepalanya. Ini coil khusus untuk kepala. Termasuk nanti kalau untuk kaki, untuk ekstremitas juga ada coil khususnya ya. Kalau untuk tubuh, coilnya ini biasanya udah dipasang di gantry ya. Ini kalau ini untuk riset aja ya. Ini coil yang untuk kepala, ini coil yang untuk tubuh ya. Saya ini menggunakan apa namanya surface coil. Ya. Nah ini contoh yang didapat oleh MRI. Nah tapi memang menarik yang diperoleh oleh MRI ini. Yang diperoleh MRI ini tidak seperti CT. Kalau CT itu kan kita mendapatkan satu citra kan. Nah kalau di sini itu untuk potongan yang sama kita bisa mendapatkan mapping yang beda-beda. Yang satu ini yang kita dapat itu adalah mapping dari T1. Yang kedua ini adalah mapping dari T2. Yang ketiga ini adalah proton density. Nah kalau di CT scan yang kita dapat itu hanya electron density. Electron density. Ya. Hanya satu saja, hanya electron density saja. Kalau di MRI ini bisa kita dapat T1-nya, kita bisa dapat citra T2, kita bisa dapat proton density. Nah kalau di CT scan itu ya yang ketiga ini aja. Tapi ini proton, kalau untuk CT itu electron density. Ini yang menarik. Jadi kalau T1 itu lebih ke arah anatomi structure ya, di struktur anatomis. Nah kalau T2 itu bisa untuk melihat patologinya. Jadi kalau ada kelainan itu bisa kelihatan. Ini yang membuat MRI kadang-kadang lebih menarik dari CT. Tapi memang problem di MRI itu yang pertama biayanya mahal, perawatannya mahal, terus yang kedua butuh waktu yang lebih lama. Jadi kalau MRI zaman dulu itu untuk mendapatkan satu slice itu bisa butuh waktu katakan aja sampai 2 menit 3 menit. Nah anggap aja kalau satu slice itu butuh waktu 3 menit. Nah kalau kita itu ingin mendapatkan citra katakan aja 10 slice, berarti tinggal dikalikan aja 3 kali 10, jadi setengah jam. Nah pasien disuruh tidur dalam waktu setengah jam, tidak bergerak sama sekali, itu kan juga masalah tersendiri. Kalau dia bergerak nanti akan muncul artefak karena gerakan. Itu yang menjadi masalah. Jadi memang kalau di MRI itu masalahnya itu lebih ke arah waktu, masalah waktu terutama. Kalau di CT scan itu masalahnya lebih ke arah dosis ya. Jadi yang menjadi constraint itu adalah dosis. Kalau di MRI ini yang jadi constraint ini masalah waktu. Meskipun saat ini di MRI itu sudah dikembangkan yang very fast acquisition ya, sudah semakin cepat. Bahkan sudah ada yang kita bisa mendapatkan citra itu katakan aja 10 slice, 20 slice itu hanya dalam waktu 1 menit. Nah, itu sudah bisa sekarang ya. Dengan CT yang terbaru sudah bisa. Dan seperti di CT scan juga sama. Sekarang kita sudah bisa menghasilkan citra dengan, kan problemnya kan masalah dosis ya. Sekarang kita sudah bisa menghasilkan citra CT dengan dosis di bawah 1 milisievert ya, sub milisievert namanya ya. Memang teknologi sudah arahnya ke sana. Jadi berbagai macam limitasi itu diatasi.
Jadi ketika MRI sekarang semakin cepat, jadi dia itu bisa mengungguli CT dari sisi waktu. Sebaliknya, CT juga sama. CT sekarang sudah mulai ke arah patologi structure, yaitu dengan suatu konsep baru di dalam CT yang dinamakan dengan nama CT CT polyenergi CT atau multi energi CT, MECT ya. Dengan MECT itu sekarang kita sudah bisa mendapatkan patologi juga. Sehingga memang semua teknologi itu ya, semua modalitas ini sebetulnya saling kompetisi ya. Kekurangannya diatasi gitu. Tapi bagaimanapun memang tidak bisa saling menggantikan ya. Tapi saling melengkapi. Jadi kalau untuk jaringan lunak memang si MRI tetap lebih powerful. Tapi kalau untuk jaringan keras tetap CT ini lebih powerful. Ya kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira sedikit gambaran tentang aspek fisika dari MRI. Kemudian nanti berikutnya kita akan coba bahas tentang bagaimana akuisisi datanya. Karena akuisisi data pada MRI ini terus terang sangat-sangat rumit ya. Nanti kita akan bicara tentang time sequence ya di pertemuan yang akan datang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Ada Pak, izin tanya. Ya, silakan. Tadi masih bingung sama yang detektornya tadi nih Pak. Ya. Kan tadi detektornya kalau yang di MRI kan yang diambil sinyal RF nih Pak, radio frekuensi. Tapi saya kok nangkapnya tadi kan koil nih Pak. Ya. Itu kan yang diambil medan magnetnya nih Pak. Ya. Jadi gini, sebetulnya secara konseptual yang ditangkap itu sebetulnya adalah medan magnet sebetulnya. Magnetisasi. Tapi kadang-kadang orang itu kan untuk memudahkan penggambaran, jadi pasien itu ditembak dengan RF, setelah itu nanti RF lainnya ditangkap kan gitu ya. RF yang RF respon dari tubuh itu ditangkap lagi gitu. Sebetulnya konsep itu keliru sebetulnya. Itu hanya untuk penjelasan ke orang awam. Sebetulnya yang ditangkap oleh koil itu sebetulnya adalah magnetisasi. Iya. Paham ya? Iya. Sama itu Pak. Yang hasil citra yang proton density itu apa hasil olahan T1 T2 atau dari mana gitu? Nanti saya jelasin ulang. Jadi memang saya belum jelaskan tentang proton density sama. Jadi intinya begini, ya mungkin ya, ini sebetulnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi tidak apa-apa, ini saya tunjukkan lagi ya. Bukan dia yang akan datang aja masih belum ada ya, yang akan datang lagi. Iya, Pak. Yang ketiga. Ada yang berikutnya lagi berarti yang SE imaging method. Ya oke. Betul ya. Ya. Nanti bisa ceritain pekan depannya. Tapi intinya seperti ini, coba dilihat dulu. Ini kan ada 3 sinyal ini. Anggap aja 3 sinyal dari bahan yang berbeda. Itu yang warnanya biru, sama yang warna belum muncul. Oh, belum muncul. Nah, berarti harus dulu. Udah kelihatan belum ya? Nggak, sampun Pak. Ini kalau dilihat kayaknya kompleks sekali ya. Iya, rumit. Saya akan coba sederhanakan jadi begini. Jadi ini sebetulnya yang menggambarkan 3 bahan. Yang pertama yang warna biru, yang kedua yang warna merah, yang ketiga yang warna ungu.
Nah, itu menggambarkan jaringan tubuh yang berbeda-beda. Nah, oke. Kemudian di sini ada kurva naik dan ada kurva turun. Kurva naik itu berarti T1, kurva turun itu berarti T2 ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Yang kita lihat itu bisa mapping T1, bisa mapping T2, bisa mapping proton density. Kalau yang kita lihat itu kecepatan naiknya, mana yang lebih cepat naiknya, mana yang lebih cepat naiknya, dan mana yang lebih turun, yang lebih cepat turunnya. Sorry, mana yang lebih cepat atau lebih lambat naiknya, itu berarti yang kita lihat itu adalah T1. Paham ya? Iya. T1. Yang kedua, ini kan contoh ini. Jadi kalau di sini yang paling cepat naik itu yang mana? Nah, yang biru. Yang biru ya, yang biru paling cepat naik. Yang kedua, kalau kita melihatnya itu turunnya, itu yang kita lihat berarti T2-nya. Kalau di dalam contoh ini yang paling cepat turun yang mana? Cepat. Yang paling cepat turun yang mana nih? Yang biru. Yang biru juga lebih paling cepat turun ya. Ya. Paham ya kira-kira ya? Ya, ini kalau dilihat dari sisi naik, jadi biru yang paling besar, diikuti merah, diikuti ungu. Kalau turun, yang turun mana ya? Nah, kalau yang turun, yang paling cepat itu apa namanya biru. Kemudian diikuti pink, diikuti ungu, diikuti yang merah. Makanya di sini merah justru sinyalnya paling besar. Paham ya? Jadi ini yang kita lihat T1 atau yang kita lihat T2. Nah, selain ada T1 dan T2, jadi kalau T1 atau T2 itu kan melihat kecepatan. Jadi kalau T1 itu cepat naiknya, kalau T2 itu turunnya. Nah, selain dia itu mengalami cepat naik atau mengalami cepat turun, masing-masing jaringan itu kan memiliki kerapatan yang beda-beda. Coba kita lihat di sini. Ini ya. Tadi yang paling cepat naik yang mana? Yang biru. Yang biru. Tapi kalau dia naiknya dalam waktu yang lama, yang paling tinggi siapa? Yang merah. Yang merah. Jadi meskipun merah itu naiknya tidak secepat biru, tetapi proton density-nya merah itu paling tinggi. Jika kalau waktunya kita lamain, maka sinyalnya merah itu akan lebih tinggi daripada biru. Itu namanya proton density, jadi kerapatan. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Itu kira-kira gambarannya. Tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mau nanya grafik yang itu, Pak, yang T1, T2 itu, Pak, Ya. yang keluar apa? 1T1 yang 0,6 berapa gitu, Pak? Bentar. Yang pertemuan hari ini. Iya. Oke. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini ya. Iya, Pak, itu, Pak. T1, 2, T1 itu, Pak. Ya. Gimana? Saya masih kurang paham sama nilai apa yang 0,63 disebut dengan T1 itu, Pak. Enggak, sebetulnya kan begini. T1 itu kan sebetulnya ketika diamati ke arah sumbu Z, dia magnetisasi kan naik secara eksponensial. Iya. Kemudian untuk yang TT itu ini yang dari sumbu X atau sumbu Y, magnetisasinya kan turun secara eksponensial juga. Iya. Sampai sini udah clear ya? Iya, iya, Pak. Nah, kemudian kita itu butuh karakterisasi saja. Kita mau untuk jadi acuan itu mau nilai yang berapa ya gitu. Oh, gitu. Nah,
Sebetulnya kita pakai acuan 50% juga boleh, pakai 0,5. Tapi karena kita itu dapatnya itu persamaan eksponensial, kita itu dapat eksponensial, sehingga nanti kita itu untuk mendapatkan angka-angka yang lebih enak itu ketika dia itu kelipatan ini, kan eksponensial, nilai eksponensial. Iya. Gitu. Jika ketika nanti satu, kalau E pangkat 1 itu berapa? Berapa? Nah, itu kan 2,7 berapa itu ya. Nah, kalau seper E pangkat 1 berapa? Sehingga memang kadang-kadang dengan angka-angka ini kita menjadi lebih enak karena kita berhubungan dengan eksponensial. Oke, Pak. Untuk mempermudah berarti, Pak. Ya, tapi sebetulnya kita mau pakai angka 50 juga boleh. Cuma internasional membuat kesepakatan definisi T1 itu ketika dia waktunya mencapai 0,63% gitu. Ini hanya sekedar angka untuk lebih enak saja gitu. Iya, Pak. Untuk mengkarakterisasi cepatnya naik dan mengkarakterisasi cepatnya turun ya. Ini kalau kau pengen lihat matematikanya itu di Bloch equation ya, persamaan Bloch ya. Ini matematikanya agak kompleks ini. Tapi saya tidak menjelaskan dari aspek matematikanya, saya lebih menjelaskan ke aspek fisiknya. Jadi ini diperoleh ya, tapi sebetulnya menggunakan persamaan diferensial biasa sih. Jadi dari Bloch equation nanti kita dapat ini. Nah, kalau digambar jadi seperti ini. Ini untuk konsep dasar ya. Nanti ketika sudah di pasien ya akan jauh lebih complicated nanti. Oke, ada pertanyaan lagi? Sambung, Pak. Kalau tidak ada, berarti kita sampai di sini dulu. Saya tidak menjamin bahwa mata kuliah ini nanti kita sampai tuntas ya. Makanya tolong buku-buku itu dibaca, PowerPoint dibaca, sehingga kamu mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Kalau nanti ngandalin kuliah itu sangat terbatas dari sisi waktu, sehingga kalian harus yang aktif untuk mencari sendiri, buku-buku dibaca. Kemarin di bukunya IAEA ya itu dibaca. Kalau ada yang kurang paham, kurang jelas nanti ditanyakan. Itu akan lebih cepat kalian untuk memahami. Banyak buku. Karena kalau kita itu kadang-kadang saya sendiri itu kalau baca satu buku itu nggak paham. Jadi untuk satu topik kadang-kadang kita tuh butuh 3-4 buku. Jadi kadang-kadang itu di topik A, buku yang satu itu lebih bagus, lebih mudah dipahami. Pada topik B, buku yang kedua yang lebih bagus kadang-kadang ya. Di topik C, kadang-kadang buku ketiga yang lebih bagus. Jika kita bisa menangkap esensinya itu ketika kita itu punya lebih dari 4-5 buku kadang-kadang gitu. Gitu ya kira-kira ya. Iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pekan depan hari Senin. Untuk hari Senin nanti kita rencana 2 kali ya, untuk yang jam yang ada sama siangnya atau sorenya. Karena kemarin kita nggak jadi karena ada masalah teknis kemarin itu. Oke, saya kira itu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?